selamat datang di podcast Jam Kedua. Tempat kita ngobrol santai tentang hidup, belajar, dan hal-hal yang sering gak dibahas di kelas. Bersama saya Anissa dan saya Tiffany. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang kayaknya orang-orang pernah kepikiran kesini deh, tapi jarang banget dibicarain serius atau bahkan dijadiin sekedar topik obrolan gitu. Ya benar banget, hari ini kita bakal bahas hal yang seru banget nih teman-teman. Tapi hal itu jarang banget kita obrolin di lingkungan sekitar kita, yaitu di sekolah, di rumah, ataupun obrolan bareng teman-teman kita. Karena kita tuh bakal bahas tentang kegagalan. Nah iya, apalagi kan kita hidup di lingkungan yang selalu nuntut kita buat berhasil, sehingga banyak orang yang terobsesi pengen nilainya bagus, pengen berprestasi, dan pengen selalu juara di setiap lomba. Padahal ada satu hal yang sering banget kita hindarin, dan ini tuh penting banget, yaitu gagal. Gagal tuh kayak memalukan banget gak sih? Tapi sebenarnya gagal itu juga bisa menjadi keberhasilan kita yang tertunda atau pembelajaran, bahkan pengalaman agar kita tidak melakukan kesalahan itu lagi di masa mendatang. Bener tuh, gak ada yang namanya sukses instan. Semuanya pasti pernah ngalamin jatuhnya dulu. Nah teman-teman, biar kalian gak takut lagi ngedenger soal kegagalan, hari ini kita bakalan ngobrol sama guru yang sering ngasih kita motivasi nih. Langsung saja, ini dia Ibu Isna Khalidazia. Selamat siang Ibu Isna. Selamat siang. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Nah sebelum kita bakal ngobrol banyak nih Bu sama Ibu, saya mau nanya sedikit dulu Bu ke Ibu. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Oh. Belum waktunya Bu. Oke. Nah saya mau nanya, apa sih Bu yang ada dalam pikiran Ibu ketika pertama kali mendengar kata gagal? Pertama kali mendengar kata gagal berarti coba lagi gitu. Karena gagal itu hanya menyakitkan di pertama ya. Ketika gagal yang kedua, ketiga itu bisa dijadikan sebuah jembatan untuk menuju pada peluang gitu. Gitu. Iya, kita dapat perspektif baru nih soal kegagalannya Nis. Soalnya kadang kan kata gagal itu punya kesan yang agak serem ya. Benar. Sekalinya kita ngelakuin kegagalan, suka dicap gak bisa nih sama orang lain. Padahal kan belum tentu kayak gitu. Bisa aja emang kita butuh waktu yang lebih dan proses yang lebih lagi. Nah makanya hari ini kita bakal bahas topik ini tuh karena supaya orang-orang bisa mengerti kenapa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Betul banget. Karena memang kalau dipikir-pikir kegagalan tuh bukan hal yang terlalu memalukan gitu loh. Bisa jadi juga suatu pengalaman atau pembelajaran untuk kita agar tidak melakukan kesalahan itu di lain waktu. Nah, tapi entah kenapa ya Bu Isna, masyarakat kita tuh menilai kegagalan tuh sebuah aib yang besar banget gitu loh Bu. Kira-kira itu kenapa Bu? Faktor apa Bu? Kalau dianggap aib yang besar itu bisa datang karena dari pola pikir ya, pola pikir lingkungan begitu. Kalau lingkungan sudah membawa kita pada kegagalan itu sesuatu hal yang negatif, ya ada baiknya kita jangan ikut arus pada pola pikir kebanyakan orang gitu. Jadi kita sendiri harus berusaha keluar dari pola pikir kebanyakan orang itu gitu. Jadi perspektif kita yang harus dirubah, bukan kita merubah lingkungan itu susah begitu ya. Jadi begitu ya. Iya Ibu, kan kalau di sekolah tuh kita sering diajarin caranya gimana biar sukses, tapi jarang banget dibahas gimana cara kita ngadapin kegagalan. Menurut Ibu kenapa? Sebenarnya di sekolah secara tidak langsung sih memang ya. Secara tidak langsung sebenarnya guru sudah mengajarkan itu dengan cara misalnya memberikan soal gitu kan, pasti ada yang salah itu dikoreksi gitu. Jadi mungkin kalau secara terang-terangan memberikan motivasi itu mungkin belum, atau mungkin ada beberapa yang sudah, tapi kalau secara teknis atau secara tersirat itu pasti setiap guru pasti ada begitu ya. Hanya saja mungkin fokus materi untuk motivasi kegagalan itu adanya di mungkin bimbingan konseling dan materi kewirausahaan dan lain sebagainya gitu. Tapi Bu, kan kita di sekolah itu tuh kan memang difokuskan untuk belajar hal-hal yang lebih ke akademis. Tapi kita tuh butuh nggak sih Bu sebagai anak-anak pembelajaran juga tentang mental, tentang mengelola emosi gitu Bu? Sangat perlu ya, tapi mengingat balik lagi ya itu kan kepada kurikulum ya gitu kan, jadi terbatas gitu ya. Tapi kalau Ibu bisa sarankan itu motivasi itu sebenarnya bisa kita dapatkan sendiri dengan cara
ya mencari sendiri gitu loh. Misalnya seperti membaca buku-buku biografi tentang orang-orang sukses, itu salah satu caranya. Kalau malas baca buku, bisa lihat di YouTube beberapa channel-channel YouTube orang-orang yang sudah sukses seperti Jero misalnya, atau versi perempuannya Maudy Ayunda. Itu kan secara tidak langsung akan membuat kita semangat gitu ya, gitu, tanpa kita harus fokus pada hal-hal yang ada di sekolah. Kita nggak dapet, ya udah segitu saja, tidak, tapi kita sendiri yang berusaha untuk ngulik begitu ya. Oke. Kalau versi ibu nih, tanda-tanda orang yang udah nerima kegagalan dengan bijak itu yang seperti apa sih Bu? Ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu sudah menerima kegagalan secara bijak itu adalah dia tidak larut dalam kegagalan itu ya. Memang kegagalan yang pertama itu adalah memang yang tersakit ya gitu ya, tapi dia tidak fokus pada kegagalan itu gitu. Jadi dia akan terus mencoba, bahkan justru menjadikan kegagalan itu sebagai bahan evaluasi gitu. Biasanya cirinya adalah ya dia mencatat apa saja kesalahan sebelumnya gitu, dan kemudian dia akan memperbaiki di peluang-peluang yang berikutnya gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi gagal nih Bu, dan itu kan biasanya kita down banget, bisa sampai down banget gitu Bu. Itu hal apa sih Bu yang harus kita lakukan ketika kita ada di posisi itu biar nggak terlalu berlama-lama gitu? Berlarut-larut ya. Sama sih seperti dari tadi jawaban Ibu ya. Misalnya seperti membaca buku begitu ya, buku-buku motivasi sekarang udah banyak sekali ya, atau biografi orang-orang terkenal begitu. Bahkan kalau dari segi sejarah gitu ya, kita punya tokoh itu namanya Tan Malaka. Itu Tan Malaka tuh menyebutkan bahwa ada kata-kata terbentur, lalu terbentuk gitu ya. Jadi bukan terbentur, hancur, bukan, tapi terbentur, terbentuk begitu ya. Jadi harus ada terbentur dulu untuk bisa terbentuk begitu ya. Jadi sama itu menyiratkan bahwa kita kalau mau menuju kesuksesan itu mustahil tanpa kegagalan gitu ya. Gitu teman-teman. Tapi saya mau pertanyaan terakhir Bu. Oke, boleh. Itu kalau misalnya anak-anak nih Bu, dia kan misalnya kita semua udah dari dulunya ditanamkan bahwa gagal itu buruk gitu Bu. Itu apa bakal ketika dia masuk ke dunia kerja itu bakal berpengaruh besar gak Bu di kerjaan dia? Kalau misalnya kegagalan itu gimana tadi? Ditanamkan gitu Bu dalam diri dia bahwa gagal itu Gagal buruk banget. Oh ya, apakah itu akan berdampak? Iya, bakal berdampak. Oh ya, jelas berdampak sekali ya, karena terutama orang-orang Gen Z ya zaman sekarang gitu kan, yang mentalnya itu tidak sekuat gen sebelumnya, milenial gitu ya. Salah satu caranya adalah tentu saja tadi ya, mencoba untuk mengupgrade diri gitu. Bisanya kita terpuruk mungkin karena kita kurang skill mungkin. Nah, salah satu solusinya adalah dengan yang pertama menambah skill kita. Menambah skill kita sekarang banyak lah dengan cara-cara yang gratis ya. Misalnya seperti mengikuti pelatihan yang ada di Instagram, bersertifikat gitu. Atau juga menambah channel, menambah teman. Semakin banyak teman dari latar belakang yang berbeda, semakin terbuka wawasan kita, semakin sedikit untuk rasanya menganggap bahwa kegagalan itu adalah akhir dari dunia gitu. Wah teman-teman, gimana nih? Udah berbeda kan cara pandang tentang kegagalan? Ya, semoga teman-teman pendengar bisa mulai melihat kalau kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, bukan game over, tapi adalah jalan menuju keberhasilan. Benar, dan jangan lupa juga tadi tuh kita habis bahas banyak, dan kegagalan tuh bukan cuma tentang hal yang memalukan, tapi juga bisa tentang keberhasilan kita yang tertunda atau pengalaman, pembelajaran gitu teman-teman. Tapi sebelum kita akhiri nih, ada kata-kata motivasi dari Bu Isna. Apa tuh Bu? Kata-kata motivasinya paling mengutip dari Profesor Emil Salim ya, mantan menteri pada saat era Presiden Soeharto. Itu dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa melampau itu pasti punya makna. Seperti zaman penjajahan Belanda, maknanya adalah kita tidak bisa mendiskriminasi orang-orang kulit hitam. Yang kedua itu pada saat masa penjajahan Jepang, itu pelajaran yang kita dapat adalah bahwa kita ternyata bisa hidup hanya dengan menanam tanaman dari kotoran kita sendiri di septic tank begitu ya. Itu pelajaran. Corona membuat kita belajar bahwa teknologi semakin canggih di bidang kesehatan.
kita semakin awas terhadap kesehatan. Dan juga terutama kegagalan juga pasti ada hikmahnya gitu. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah menjadikan kita lebih kuat dan kemudian mencari peluang-peluang yang masih tersembunyi di depan gitu. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya Bu Isna udah hadir di podcast ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share podcast ini ke teman-teman kalian karena kita bakal balik lagi dengan episode-episode seru lainnya. dan jangan lupa juga follow sosial media kita lainnya. Saya Anissa. Dan saya Tiffany. Sampai Sampai jumpa jumpa di di podcast podcast jam jam kedua.